Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Baru ya sekarang bener bintang tamunya. Kalau yang tadi kan salah ya. Bener. Tapi juga mungkin bintang tamunya sekarang kita Ya. juga kenal mungkin sama Bunda Korla. Kita tanya Betul. dulu. Selamat pagi Mas Lukas. Selamat pagi Aryo. Dirimu terpapar Pagi, sama Tante. konten-kontennya Bunda Korla gak sih? Nonton nih? Sedikit ya? Pasti nonton lah kalau itu. Iya sih, tapi kayaknya Bunda Korla juga kan merajalela ya, kayak demam gitu. Semua tahu kayaknya. Oh, sakit dia? Bukan, maksudnya kayak Demam? Tadi katanya demam. Bukan. Maksudnya kayak happeningnya Bunda Korla tuh kayak ke semua Iya. kalangan masyarakat gitu. Iya sih, mendadak semua orang jadi anak bunda. Terkorla-korla ya, betul. Iya. Anyway, ini tuh kita kedatangan Mas Lukas. Sebetulnya pengen ngebahas yang akan seru nanti malam. Ya. Seru banget karena kalau kita tadi udah sempat di spill juga, kita ngebahas soal U23 gitu ya, akan beradu lagi bersama dengan apa berarti Brunei ya? Iya, Brunei dari Darussalam. Brunei Darussalam. Jadi kita bakalan coba ngobrol sama Mas Lukas soal Piala AFF U23 melawan Brunei akan seberat apa? Seberat apa sih? Harusnya nggak berat ya. Oh? Karena memang Brunei kan sepak bolanya juga di Asia Tenggara levelnya masih di 10 besar. 10 besar itu 2 terbawah kalau nggak salah. Oh. Oke. Dibandingkan lawan-lawan Indonesia yang lain, Filipina dan Malaysia ya mereka paling ringan sih di grup ini. Begitu. Oke, kita berkaca melihat bahwa timnas Indonesia sekarang lagi jadi sorotan di mana-mana. Ya. Semua orang kayak menggila-gilai timnas Indonesia gitu ya. Nah, sekarang untuk U23-nya sendiri, Mas, seperti apa sih kekuatannya? Apakah memang sudah selevel dengan timnas Indonesia atau mungkin ada perbedaan sedikit? Nah, di tim kali ini tuh banyak pemain yang udah main di timnas senior, kemarin udah diberi kepercayaan. Seperti Hoki Caraka, Ya. terus Rehan Hanan, Ya. dan di Piala AFF 2024 mereka sudah main terus. Seperti Doni Tripamungkas juga. Nah, itu menjadi keuntungan buat kita sih. Nah, kekurangannya kita saat ini adalah kita menuju Piala AFF ini tanpa uji coba. Hah, kok bisa tanpa uji Nah, coba, Mas? Sementara tim lain ada yang melawan tim-tim dari klub di negaranya masing-masing. Nah, kita nggak sama sekali. Kemarin pertimbangannya adalah pelatih Gerald Van den Broek itu Ya. bilang kalau ngapain kita lawan tim lain, nanti malah ada risiko cedera dari pemain-pemain yang akan dipakai. Oh. Gitu. Apakah pernyataan itu keluar karena melihat bahwa permainan timnas U23 ini emang udah kece banget, udah bagus banget sampai mikirnya kayak nggak usah Ya udahlah. iya. Gini yuk, karena ini pelatih baru ya, sebenarnya mereka juga perlu adaptasi. Nah, mungkin dengan game internal aja udah cukup. Tapi nanti ini sebenarnya jadi uji coba pertama nih di laga resmi Gerald Van den Broek sama timnas U23 melawan Brunei nanti. Nah, tapi Indonesia itu di Piala AFF kan udah ikut 2 kali ya yang U23. Ya. Mereka itu nggak pernah menang, Garuda Muda nggak pernah menang di laga pertama. Oh. Seri lawan Myanmar dan kalah lawan Malaysia di 2023. Oke. Berarti ini pertaruhan banget ya, selain pertaruhan pelatihnya baru, pertaruhan juga apakah kita memang bisa menang di laga Oh, pertama betul, ya? iya, iya. Karena laga pertama itu berat biasanya. Beratnya karena ya ini awal turnamen dan beban untuk menang itu tinggi karena kalau kita menang langkah berikutnya akan semakin ringan. Tapi jadi penasaran ya, kan tadi bilang kayak belum ada uji cobanya dulu. Terus persiapannya apa dong ya akhirnya? Lihat aja di Jakarta dari tanggal 20 Juni. Oh. Nah, cuman berapa minggu berarti? Dua minggu ya? Iya. 2 minggu pemain-pemain dikumpulin ya, Dengan pelatih baru lagi ya? dengan pelatih Iya. baru. Nah, semoga nanti chemistry-nya juga udah terbentuk. Bonding Tapi soal kali ya? soal chemistry antar pemain sih nggak perlu khawatir sebenarnya karena mereka sudah sering main bareng. Tapi sama pelatihnya ini yang Baru ya. baru Ya, ya. dari sudut matanya Mas Lukas kan tajam banget sudut matanya Mas Lukas nih. Persiapannya sendiri sudah sejauh apa nih Mas untuk kemudian berlaga di AFF U23 Ya. ini? Dan kemarin 23 nama squad final udah ditentukan kan. Targetnya juara. Tapi sebenarnya tim ini itu dipersiapkan untuk ajang lain juga seperti SEA Games yang akhir tahun ini dan kualifikasi Piala Asia U23 di bulan Oktober. Nah, ini yang harus dilalui sih memang. Kalau nanti ini hasilnya bagus, mereka akan mempunyai mental yang bagus untuk menatap ajang-ajang berikutnya juga. Gitu. Iya. Penasaran juga sih, maksudnya kayak kalau ya kan namanya pelatih baru gitu ya kan, secara chemistry juga kita nggak tahu apakah ini akan mempengaruhi sangat atau tidak Iya. di lapangan gitu. Tapi Iya. kalau dari pemain-pemainnya nih kan, kalau pelatihnya baru ya oke lah. Tapi kalau untuk pemain-pemain kuncinya sendiri udah ada nggak sih kayak yang kayak kelihatan akan kasih potensi-potensi bagus untuk pertandingan nanti malam? Di tiap lini sih udah pemain-pemain pengalaman semua ya. Jadi ya kita nggak perlu khawatir sih kalau mereka. Nah, kayak di penjaga gawang ada Cahya Supriyadi, dia udah dari U19 main di timnas. Yeah. Muhammad Ferrari kemarin bahkan tim nasional sudah tembus.
dan pernah main di di Piala Asia U23 yang kita sampai semifinal dan bahkan hampir ke Olimpiade. Di sampingnya ada Kadek Arel yang juga berpengalaman juga di Liga Indonesia dan di Timnas. Jadi nggak perlu khawatir sih. Di lini depan yang mungkin nanti bisa kita lihat apakah Jens Steffen yang kemarin di U19 cukup bagus bisa menjawab kepercayaan kalau diberi kesempatan di U23. Ya, nama-nama familiar sebetulnya ya. Iya, nama-nama familiar semua sebenarnya. Oke, kalau misalnya perlu memang ada yang diperhatikan gitu ya Mas ya dari setiap lininya. Kira-kira bagian-bagian mana yang perlu misalnya kayak ini perlu jadi sorotan lebih nih supaya permainan nanti malam tuh bisa bagus. Ya kita harus nggak boleh hilang konsentrasi aja karena beberapa kali kita kebobolan itu karena hilang konsentrasi aja sih di beberapa turnamen dan di beberapa level kelompok umur. Nah nanti ya Brunei gimana pun juga bisa menyimpan kejutan. Kalau kita lengah menganggap remeh itu yang nggak boleh. Iya. Tapi kan ngelihat saat ini tuh Indonesia kayaknya tim sepak bolanya lagi naik daun banget ya di luar negeri sana. Seksi banget. Terus semua orang juga kayaknya udah mulai wanti-wanti, udah mulai ngelihat Indonesia permainannya memang udah bagus gitu ya. Untuk melawan Brunei Darussalam nanti malam gitu. Kira-kira seperti apa yang perlu dilakukan? Apakah karena mengingat Brunei juga ada di urutan bawah begitu ibaratnya, apakah ini saatnya kita untuk melakukan penyerangan terus aja atau tetap harus persiapan di bertahan juga nih? Yang jelas harus melaksanakan apa yang menjadi game plan dari pelatih sih. Kalau kita keluar dari itu kemungkinan besar ya bisa terpleset. Nah, yang jelas jangan sampai lengah di bertahan dan harus memaksimalkan peluang sebaik mungkin yang didapat. Karena gimana pun kita nggak pernah ada yang tahu ya. Kayak walaupun dibilang kayak oke mungkin Brunei 10 urutannya, tapi kan kita nggak tahu surprise nanti malam apa yang akan diberikan oleh Brunei. Di laga melawan Brunei dalam 2 pertandingan yang selalu menang itu kita nggak pernah menang gede, cuma 2-0 dan 2-1. Makanya itu yang harus menjadi perhatian kita. Iya. Tapi nggak apa-apa sih Mas, mau menang tipis juga. Aku mah yang tetap menang ya. Soalnya gini yuk, di Piala AFF ini yang lolos langsung ke semifinal itu cuma juara grup. Oh, cuma juara grup doang? Cuma juara grup, kan kita ada 10 peserta. Dibagi 3 grup. Indonesia itu ada 4 di tim. grup A sama kan ya? siapa aja ya? Sama Filipina, Brunei dan Malaysia. Nah, kalau kita menang lawan Brunei dan Malaysia dan Filipina, pertandingan terakhir melawan Malaysia itu akan menjadi penentuan siapa yang akan lolos ke semifinal. Oh gitu. Nah, kemungkinan besar ya. Di grup lain juga ada 3 grup, 3 tim. Setiap grup. Jadi grup B dan grup C itu ada 3 tim. Nah, nanti 1 slot lagi di semifinal akan ditentukan oleh runner up terbaik. Makanya kita harus bisa menang sebesar-besarnya melawan tim-tim lain gitu. Kalau misalnya nanti melawan Malaysia kita hasilnya seri, ya hitung-hitungan gol, hitung-hitungan gol dan yang lainnya itu harus diperhatikan juga gitu. Berarti sejauh ini di grup A sendiri kan kita seperti apa nih Mas? Ya kalau di atas kertas saingan untuk lolos ke semifinal ya Malaysia ya? Jadi 2 pertandingan awal melawan Brunei dan Filipina itu harus menang. Oke, berarti nanti kalau untuk semuanya detikers yang pengen juga nonton gitu ya di tanggal 21 untuk melawan Malaysia ya. Karena itu adalah mungkin penentuan lebih daripada penentuan di malam ini gitu kan. Jadi kalau malam ini menang, nanti juga menang Malaysia yang harus menjadi raja terakhirnya lah. Aduh, deg-degan juga sih lumayan ya ternyata ketar-ketirnya dari sekarang. Oke, ini kan berarti malam ini pertandingan akan dimulai jam 8 malam di GBK bersama dengan Brunei. Ini kalau misalnya detikers gitu kayak aduh pengen nonton, menurut Mas Lukas atmosfer, karena kan barusan Arya bilang kayaknya sepak bola ini bukan cuman merekanya aja tapi kayaknya sekarang masyarakatnya juga udah memberikan antusiasme yang luar biasa. Nah, sejauh ini belum ada kabar kalau tiket sold out ya, jadi mungkin masih bisa beli untuk bisa menonton nanti malam. Ya atmosfer pertandingan itu juga sudah dinotis lah sama pelatih Malaysia kalau pendukung Indonesia itu memang passionate gitu. Dan mereka malah menjadi termotivasi main di atmosfer dengan 80.000 penonton misalnya. Mereka bilang kalau tekanan seperti ini yang akan menciptakan bintang. Makanya itu menjadi 2 mata pisau sih sebenarnya. Kita terbebani atau kita termotivasi, itu aja. Jadi gimana pun juga tekanan penonton itu bisa menjadi dorongan atau malah menjadi beban. Bisa sih. Aku yakin bisa deh. Karena buat aku pribadi ketika lagi nonton di GBK gitu ya, menonton menyaksikan nggak cuma permainan dari para pemainnya aja, tapi para supporternya ini juga ngasih ada kayak semacam daya tarik tersendiri juga gitu ya. Bahkan dan banyak untuk sekarang supporter-supporter yang bukan dari Indonesia kan, bule-bule gitu kan banyak. Seru banget. Berarti bermain di kandang sendiri nih merupakan jadi semacam kekuatan juga buat kita nggak sih? Ya jelas jadi keuntungan tersendiri karena kita mendapatkan dukungan dari puluhan ribu supporter kan.
Dan pasti juga energi akan jadi bersatu ya. Kebayang nggak sih GBK kan gede banget, suara riuhnya. Dan makanya tadi aku langsung kepo gitu Mas Lukas pengen nonton. Kemarin kan. Weh, kebahas lagi nih. Ya Allah. Soalnya tadi begitu Mas Lukas datang ke sini, pertanyaan dari anak-anak sini adalah, Mas kok bisa sih ada gituan Mas, gitu? kenapa Mas? Kok gitu sih? Soalnya Mas Lukas adalah bagian dari GBK, bukan ya guys? Bukan. Enggak. Mas Lukas memang suka ke GBK untuk nonton bola gitu. Dan gue olahraga. Iya benar. Iya. Mas, berarti untuk permainan nanti malam tuh kita udah tinggal siap-siap aja, kita tinggal udah berdoa aja. Ya main lepas aja. Itu sebenarnya bisa disaksikan gak sih di rumah gitu? Ada sih. Kerja sama mereka. Ya? Apa? Kerja sama salah satu stasiun TV kan? Iya. Oke. Sih lebih seru ya datang. Maksudnya kalau emang bisa berkesempatan untuk datang dari di Jakarta ya. Gak mau nonton sendiri ya nobar di mana? Iya bener. Karena nobar juga kadang atmosfernya juga beda dengan kita nonton di rumah. Tapi kan weekdays guys, di hari Selasa. Jam 8, berarti selesainya kan jam 11 ya? Dengerin, selesai jam 11 nih, ya kan lu nyampe rumah, ya kan? Rumahnya mereka siapa tahu di depan kompleknya emang ada lagi nobar. Oh, anak-anak Senayan. Iya, Amin. Gak ada yang tahu kan. Iya bener, boleh, keren di banget. Cipondoh gitu, misalnya kayak nobar gitu kan, di depan warganya. Seru nah, kan? warga BKT gak usah datang ya. Ya, kejauhan soalnya dari Bekasi sampai ke Senayan. Iya bener, gak usah terlalu jauh ya. Oke, kita berdoa. Ada ini gak prediksi skor? Coba, karena Mas Lukas nih kalau prediksi skor suka seru nih. 3-0 sih paling. 3-0. 3-0 Wow, oke sih. Sangat optimis sekali ya. 3-0 sih tapi lumayan loh Mas. Soalnya ya kemarin berkaca di 2 pertemuan terakhir kan kita cuma bisa cetak 2 gol kan. Ke gawang Brunei ya mungkin 3-0. Dan kita nggak menggelar uji coba sih, itu yang menjadi sorotan sebenarnya. Perhatian ya, karena tanpa uji coba aja kita bisa coba cek gitu ya akan seperti apa hasilnya. Dari pemain Brunei sendiri ada yang perlu diperhatikan nggak sih Mas, yang perlu kayak ini harus diawasin nih? Brunei sejauh ini belum ada sih yang ini, yang belum, karena mereka juga sorotannya sedikit kan. Oke. Masalah tata air ya, tapi kayaknya emang di Brunei sendiri dunia persepak bolaan nggak terlalu segitu-segitu aja dari dulu kan ya. Bener, kayaknya mereka nggak terlalu intuit juga gitu, kayak yaudah yang penting gue punya, yang penting gue ada gitu, bukan yang di push banget gitu. Iya, bukan yang ya populer iya, cuman timnya ya segitu itu karena memang negara kecil kan dibanding Indonesia yang 280 juta kan ya. Padahal harusnya kalau dipikir-pikir kan gizinya bagus ya kalau di Brunei ya. Kenapa? Brunei negara kaya coy. Iya bener-bener. Ya justru mereka lebih fokus ya udah deh nyari yang lain aja gitu kali. Mungkin kayak ada aktivitas lain aja mungkin lebih menghasilkan gitu. Nonton bola mah nonton aja. Jadi kalau yang mau aja gitu kali. Mungkin ya. Tapi kalau negara kaya kalau misalnya mereka menang mungkin mereka hadiahnya akan jauh lebih besar ya. Iya benar, bukan cuma jam tangan Rolex dong. Kalau Uzbekistan kan kemarin mobil listrik. Keren. Lolos ke Piala Dunia kan. Rolex enggak Rolex? Oh enggak. Iya. Iya kan? Loh iya. Iya benar. Tapi itu udah lolos. Iya kan? Kita kan belum. Tapi dapat. Loh ya, tapi kan maksudnya dari kantong pribadi. Iya benar. Iya, aku gak bilang apa-apa. Iya. Gue ngerapiin. Ya Allah, gue lagi yang ngerapiin. Aku bilang apa ya? Nanti malam berarti datang gak Mas Lukas? Nonton di rumah aja deh. Nonton di rumah aja. Kita coba lihat ya nanti apakah hasil prediksinya Mas Lukas sesuai 3-0. Ariel berapa? Ya berapa yuk? Aku mah idem lah sama Mas Lukas. Pakar aja ngomong 3-0. Aku ngerasa 3-1 ya. Ada feeling 3-1. Ada satunya Brunei gitu. Enggak tahu aku punya feeling. Keren banget bola enggak tapi maksudnya aku. Bener, aku ngerasa ada pertahanan dari Brunei. Ya bisa jadi kan. Baik lagi kata Mas Lukas juga tadi kan kita nggak ada pertandingan uji coba. Jadi ya mungkin ada semacam adaptasi dulu lah ibaratnya gitu kan. Memang tensi pertandingan uji coba dan game internal itu beda sih. Mas tapi kalau emang ada uji coba gitu tuh emang seberapa ngaruh sih untuk pertandingan langsungnya? Maksudnya apakah memang mempengaruhi sangat besar atau sebetulnya karena kalau game internal itu kan kita teman sendiri ya. Teman sendiri dan itu pasti saling menjaga sih. Bukan saling menjaganya yang jadi nggak yang benar-benar tackle, benar-benar. Ya tapi maksudnya akan mempengaruhi banyak nggak ke pertandingannya? Misalnya gitu kayak oke uji coba dulu terus ternyata ketika show-nya maksudnya nanti pertandingannya jauh lebih. Uji coba itu kita bisa melihat kekurangan dari tim kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya sama-sama game internal ya pasti kan ada arahan yang sama dari pelatih. Atau mungkin tenaganya disimpan dulu ya. Sama ada adrenalin rush-nya biasanya. Kalau misalnya ya
udah latihan dulu gitu ya. Maksudnya kalau sama teman-teman sendiri tuh mungkin bakal yang kayak udah sama teman-teman aja gitu, kayak lagi main biasa aja hari-hari gitu. Tapi kalau misalnya sama pertandingan uji coba yang lain kan rasanya ada adrenalin rush yang gue gak mau kalah juga, ada pride-pride yang kecil tapi ya lumayan gitu. Ya, cuman mungkin salah satu alasannya supaya energi juga ditahan dulu ya, biar gak terlalu capek, biar tadi gak cedera juga kan. Mungkin kalau misalnya di kita gitu ya sebagai dunia per-MC-an rasanya tuh kayak lagi JR aja gitu, ada JR-JR-nya. Toh ketika nanti ketika hari H-nya lagi event itu banyak yang berubah, ya nggak apa-apa, tapi perubahannya pernah kita rasain kemarin gitu loh. Kita menguasai tempatnya, menguasai materinya juga materinya gitu-gitu sih. Ya bener-bener sama aja ya, ternyata latihan juga penting. Oke, betul. Mas Lukas terima kasih banyak. Sama-sama. Kita bakalan coba cek nanti malam gitu ya, Detikers sama-sama menyaksikan dan informasinya juga pasti Detik akan kasih juga gitu ya, dan mungkin besok di Detik Pagi akan dibahas hasilnya seperti apa yuk. Betul. Di kita ada reaction gak sih Mas? Belum ada sih kayaknya. Belum ada ya? Belum ada kabar sampai pagi ini. Antara belum ada kabar sama belum ada sponsor ya. Jadi sponsor kalau mau masuk sekarang mendadak bisa ya. Bisa. Tim kita tuh akan menyediakan. Pokoknya The Hat-Trick bakal menyediakan. Coba aja ya. Kita tanya Pak Randra dulu apakah siap dadakan. Sudah dari tadi tuh dia lagi ngecek handphone nih, ada gak nih. Karena kan kita suka surprise sesuai dengan nama kita Detik, maka perubahan pun akan terjadi setiap detik di Detik. Bisa siap-siap 2 jam ya Pak Randra ya? Bisa banget. Bisa. Enggak, Bunda Korang gak usah masuk lagi. Lebih ke arah Bunda Isti aja ya. Bunda Isti kalau misalnya malam ini pulangnya telat, mohon izin karena ada reaction berarti itu aja sih. Betul, ada yang mau lembur ya. Anyway, Mas Lukas terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Kita bertemu nanti malam sama-sama menyaksikan. Iya betul. Dan besok mungkin informasinya ditunggu aja Mas Lukas, mungkin bisa juga kasih tipis-tipis lagi update ya seperti apa persiapan menuju ke pertandingan berikutnya. Detikers, terima kasih juga. Hari Kamis betul. Kamis 21 ya. Detikers terima kasih loh untuk Detik Pagi hari ini ketemu sama aku. Itu dia. Tapi tenang karena Detik Paginya masih akan terus menemani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti kegiatan di sosial media Detik.com dan juga menonton Detik Pagi setiap harinya bersama juga dengan Aryo Astengkara. I'll see you soon. Yes, kita berdua pamit. Mas Lukas juga pamit. Bye. Mas masih inget dong? Masih. Oh iya, terima kasih. Apa coba? Ya. Jangan tidur lagi. Iya bener. Takutnya dia ingetnya cuma yang hore-hore doang, enggak dong. Ya kan? Detikers, kita ketemu besok cuma di Detik Pagi. Jangan tidur.